Di masa pandemi ini kan gerak kita terbatas ya, apa-apa tuh serba online. Mau mesen makan online, belanja online, bahkan kuliah pun kita lihat tutorial itu dari YouTube. Belajar juga online ya? Iya kan? Gue tuh itu ngelamar kerja gitu-gitu, buat ngisi luang biar nggak di rumah tuh nggak tiduran doang, kayak nyari-nyari part time aja gitu yang menghasilkan uang sendiri buat kita. Ya kalau nggak part time sekarang juga kan ada kerjaan yang freelance gitu, remote gitu, maksudnya jadi dari jarak jauh gitu aja. Lagi Tas ya. Kayak waktu cuma sejam 30 menit tuh menurut gue tuh bermanfaat kalau cuma buat olahraga juga. Jadi kayak karena selama kayak gitu sampai sekarang tuh gue kepengen jadi ngisi waktu luang gue olahraga. Jadi tuh gue kalau nggak pagi gue sore. Kadang tuh kalau misalnya sehari nggak olahraga tuh kayak rasanya uring gitu kayak elah nggak olahraga. Itu nggak akan ada puasnya, bener sih. Betul banget. Gitu. Jadi kayak apalagi gue yang nggak bisa diem gitu maksudnya. Jadi pengennya coba apa ya gitu. Cuma gue agak nggak tertarik kalau misalkan ke bisnis ya. Tapi juga nggak tertarik juga harus kalau kerja sama orang. Sebenarnya kerja sama orang tuh kayak mau nggak mau gitu, mau nggak mau di bawah tekanan iya, orang kan. Karena lu nyari pengalaman mau nggak mau gitu sih. Kembali lagi bersama gue Stella Valencia di acara podcast Time Coffee. Di mana acara ini kita akan membahas tentang edukasi, hiburan, dan diskusi. Di sini gue bersama rekan gue yaitu Alia Salsabila dan Henny Apriani. BTW nih, di masa pandemi ini kan gerak kita terbatas ya, apa-apa tuh serba online. Mau mesen makan online, belanja online, bahkan kuliah pun kita lihat tutorial itu dari YouTube. Belajar juga online aja. Iya kan? Ketemu aja kita dari handphone, nggak langsung kita kan? baru ketemu langsung. Nah, gimana menurut kalian tentang kuliah online ini? Gimana ya? Pendapat kalian tuh seperti apa? Kuliah online, bangun tidur buka Zoom. Ya nggak Tidur sih? lagi. Ya lagi nge-Zoom tidur. Bener gak sih? To point banget ya. Iya kayak gitu gak sih? Nggak gue juga, pasti semuanya juga kayak gitu. Tapi nih ya, di sisi lain, meskipun kuliah online yang bisa dibilang gabut ya, apa-apa kita sendiri tanpa ada dukungan langsung dari teman atau dosen gitu kan. Ya dosen aja ngajarin ya Kadang mau kadang enggak. ya gitu Gimana ya. tuh ya? Kadang kita suruh Tidak maksimal kali ya? aja gitu. Iya. Terus kalau Tergantung nggak juga matkulnya kadang kita suka nggak ngerti karena orang nonton YouTube nih nonton gitu. Ada plus minusnya ya pasti ya kan. Tapi minusnya apa plusnya nih yang bisa tidur? Terus ya itu sebuah kelebihan colongan kita sih. Tapi di sisi lain pasti kan kalian punya waktu luang ya atau waktu kosong. Gimana kalian mengisi waktu luang itu dengan kegiatan yang menurut kalian tuh positif atau menguntungkan untuk kalian? Kalau dibilang positif ya paling positifnya kita bisa lebih banyak me time gitu. Bukan lebih banyak lagi sih. Itu emang banyak banget gitu. Jadi terus bisa lebih di banyak, rumah juga. iya waktu kita sendiri gitu daripada ketemu sama orang gitu. Cuma apa ya? Untungnya juga kalau misalkan online kayak ada waktu luang. Kalau buat gue ya, gue tuh itu ngelamar kerja gitu-gitu buat ngisi luang biar nggak di rumah tuh nggak tiduran doang, kayak nyari-nyari part time aja gitu yang menghasilkan uang sendiri buat kita. Ya kalau nggak part time sekarang juga kan ada kerjaan yang freelance gitu, remote gitu, maksudnya jadi dari jarak jauh kita bisa kerja gitu, jadi kita nggak harus datang ke tempatnya gitu sih. Yang bisa di rumah. Nah, gimana cara kalian membagi waktu kalian dengan kegiatan pribadi kalian dengan inti kalian? Misalnya kayak kerjanya sampingan, terus kuliah juga harus dijalanin. Kan kadang ada juga yang bentrok kan, mau kerja sama kuliah tuh waktunya bersamaan. Namanya freelance kan juga ada waktunya, kadang bisa pagi, siang, atau sore. Itu gimana tuh kalian? Kayaknya lu banget ya. Ini kayak lo nyindir gue ya. Kalau gue bagi waktu luang gue tuh, kemarin kan gue habis kerja. Karena menurut gue pas kemarin itu kan pas kita online terus daripada di rumah doang terus gue diem doang, karena kita kan kuliah coba dari pagi sampai siang, selebihnya kita nggak ngapa-ngapain kan. Dan gue tuh pengen ngisi waktu luang gue tuh kayak sambil kerja. Terus kan kita kuliah masih online, gue nyari kerjaan tuh yang menurut gue masih bisa sambil kuliah. Jadi tuh gue nyobalah ngelamar-lamar, terus akhirnya gue dapet.
kerja, jadi kan bisa sambil kuliah. Jadi kalau misalkan pas lagi kerja gue masih bisa nge-zoom, terus selebihnya kayak ya udah kerja deh, itu gak sih? Jadi lu kerjanya sambil kuliah gitu atau kuliah sambil kerja? Ya, Tapi bisa, kenapa? Tapi kenapa lu malah memutuskan untuk resign? Padahal kan bisa ada solusinya. Karena kita juga online sama offline itu kan masih random ya. Cuma beberapa waktu dan kemarin kemungkinan itu cuma saat itu doang. Besok-besok kita nggak tahu. Kenapa gue pilih resign? Karena menurut gue kayak pertama gue juga udah kayak ya udahlah, udah kayak mager juga, terus ditambah kedua, terus sekarang ini kadang kuliah suka dadakan offline gitu loh, dan gue tuh nggak bisa yang kayak izin tiba-tiba kayak gitu, gue nggak bisa. Jadi kayak sesuai dosennya. Jadi tapi menurut gue mending kayak udahlah gue milih kuliah aja, kerja nanti kalau misalkan abis kuliah juga kan gue masih bisa kerja lagi, nggak harus milih dua-duanya, kan semua hidup harus pilihan misalnya. Oke, mantap ya. Hidup memang harus selalu dipilih. Tidak bisa milih dua ya, itu namanya rakus. Itu marah. Bagaimana nih untuk Henny? Bagaimana cara membagi waktunya? Gimana ya? Gue sebenarnya bukan pengatur waktu yang baik sih, lebih tepatnya. Karena kadang jadwal gue juga suka berantakan. Tapi bener kata Alia, kita pagi sampai siang itu kan ngampus. Kadang sore itu gue pakai buat nyantai lah, me time gitu, nyantai denger lagu atau tidur lah. Biasanya gue ngerjain kerjaan sih ya menjelang malam sih. Jadi dari habis maghrib sampai jam 11-an sih paling udah gue tutup laptop. Kerjaan yang lo lagi jalanin nih? Iya, kerjaan yang lagi gue jalanin. Yang lo lagi jalanin itu seperti apa? Jadi kerjaan itu karena dia ada di luar kota ininya kantornya, jadi gua kerjanya remote. Jadi gua kerja di rumah, gua ngirim file, udah selesai gitu. Gitu aja sih kalau gua gitu. Kenapa gua nggak pernah mau buat kerja kayak Alia gitu kan, kerja yang langsung ke tempatnya, karena gua pribadi nggak suka ya ketemu orang banyak sebenarnya. Kenapa? Karena COVID? Iya, karena ini kan juga ya, pandemi ya, lagi pandemi nih guys. Tapi jaga protokol. Tapi emang gue kurang gimana gitu. Jadi kayaknya gue lebih baik kerjaannya yang nggak terikat waktu sih. Yang santai. Iya. Lagi pandemi gini kan kita juga susah ya buat nyari pekerjaan. Iya. Susah banget. Orang bahkan sampai dipecat, dikeluarin, PHK ya kan. Gimana bisa lu dapetin kerja sesuai yang lo inginin? Sebenarnya dari mana? Sebenarnya tuh dulu tuh gue iseng gitu. Iseng ya guys, iseng. Iseng katanya guys. Iya. Coba-coba. Kenapa gue bisa bilang gue iseng? Karena waktu itu gue cari-cari kerjaan itu pas semester 1 gitu kan. Waktu-waktunya kita masih luas gitu. Gue cari-cari waktu itu di salah satu website, gue inget banget. Dan itu tuh kayak ada tulisannya dicari gitu. Sekitar lu ngerjain sesuatu tapi fee-nya segini gitu. Oh, freelance nih. Gue pikir kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue daftar lah, misalnya gue lamar, gue email, dan ya udah gitu. Itu juga gue keterimanya pas di semester 2. Berarti belum lama juga ya. Kita sekarang Tapi semester nunggunya 4. buat Nunggu keterima setengah itu tahun lama. ya. Iya. Nunggunya setengah tahun. Iya, lama. Terus gimana nih kan? Berarti lu udah nunggu setahun tuh ya baru diterima. Setengah tahun. Ya setengah tahun lah misalnya. Terus kuliah kan kita lagi di semester bisa dibilang tuh lagi sibuk-sibuknya. Gimana cara lu mengatur nih antara tugas terus kewajiban lo nih, kerjaan lo tuh lu gimana cara membaginya? Gimana cara lo mikirin ini gue harus kerjaan ini dulu, kerjaan ini, sementara di siang hari dari pagi sampai siang itu lo ada kampus, ada kuliah. Ya kadang kalau misalkan karena kerjaan gue nggak terikat kayak gini ya, maksudnya jadi ditarget nih 1 bulan harus kelar segini. Yang penting gue kalau misalkan hari ini nggak ngerjain, besok gue harus ngerjain berapa banyak gitu loh. Jadi gue targetin kalau hari ini gue nggak ngerjain, besok gue harus double gitu. Iya gitu sih. Tergantung dari kitanya gimana. Tergantung manage kita waktu. juga sih. Berarti di sini kalian semua kerjanya freelance ya, nggak ada yang kayak bisnis gitu kan? Iya. Sekarang lagi pandemi gini kebanyakan kayak bisnis Waktu online itu atau apa? gue pernah coba. Apa tuh? Cuman bisnis apa nih? Makanan? iya di makanan dessert gitu. Cuman kalau menurut gue dari diri gue sendiri, gue nggak bisa gitu loh. Kayak ngeliat orang jualan online itu kayak gampang, tapi pas udah dijalanin tuh kayak
susah gitu menurut gue. Jadi kayak udah di tengah jalan aja gitu. Iya sih. Berhenti. Kadang kalau misalkan bisnis juga kalau bukan dia mental Bukan bisnis ahlinya itu juga. gimana gitu. Tapi kan semua itu tergantung ya. Lo itu bisnisnya sendiri atau gabung. Masalahnya gue bisnis itu sama nyokap gue, sama kakak gue gitu loh. Jadi kayak mereka juga belum terlalu paham dan gue pun nggak paham, kayak cuma ngeliat dari orang-orang, ih kayak jual ini enak deh, seru deh, kenapa sih dia bisa laku, kayak kalau gue jual ini kayaknya laku juga gak sih gitu loh, kebanyakan mikirnya gitu loh, jadi kayak pesimis. Kenapa nggak dari situ lo ngambil inti-inti kreatifnya, kayak misal, oh kenapa dia bisa laku, kenapa gue bisa tertarik nih sama dagangannya dia, kenapa nggak gue contoh aja nih dari cara masarinnya atau apanya gitu. Lebih ke Gimana ya? kayak nggak segampang yang dipikirin gitu loh. Tapi kan lo bertiga, harusnya lo punya pikiran bukan hanya di diri lo sendiri kan. Bertiga mungkin kalau misalnya kayak promo-promo ya gampang lah, kita punya temen gitu, punya sosial media juga. Cuman kalau menurut gue prefer kayak gue bukan di sini deh gitu loh. Kayak kemarin itu pas pandemi itu kan bingung mau ngapain, terus ditambah online kan orang-orang juga pada banyak yang beli online, jualan online gitu kan, lagi banyak banget, dan kayak kita tuh ada kerasa tertarik, pengen coba kayak gitu. Cuman pas udah mau dicoba terus ngerasa kayak pusing sendiri di tengah jalan kayak gitu, terus jadi kayak gue kayak nggak bisa, kayak ya udahlah, akhirnya berhenti lah di situ. Nah untuk lo nih ya, kan kata lo udah nyoba bisnis online tapi gagal, bisa dibilang gagal dong. Terus lo kerja, belum lama resign. Nah sekarang apa yang terbesit di pikiran lo untuk meluangkan waktu luang lo? Apa lo bakal tidur aja lainnya, atau lo bakalan gue harus susun nih, kedepannya gue harus seperti ini. Ada nggak sih kepikiran lo kayak gue pengen usaha, atau nggak gue pengen cari kerja lagi yang bisa gue terima nih, misalnya gue bisa jalanin antara kuliah gue, kerja gue gitu, bisa gak? Ada gak? Buat saat ini banget, kan kemarin ini akhir bulan kemarin kan gue resign kan. Tapi kalau misalnya buat akhir ini banget, kalau ditanya gue mau kerja lagi atau enggak, gue sih bilang enggak dulu. Karena menurut gue di semester 4 dan ini semester 4 itu menurut gue ini udah bikin gue pusing gitu kan, bikin gue pusing deh, takut nggak bisa ngebagi waktu juga. Jadi tuh gue kayak mikir buat saat ini mendingan gue kayak kuliah, terus gue pengen banyakin olahraga aja gitu loh, sama kayak ngisi waktu luang gue tuh olahraga aja gitu, bukan yang buat kerja kayak gitu. Enggak sih, Tapi lu bisa tahu kalau misalkan kayak ya lu kan bisa marketing, misalnya nih promosiin dong, ntar lu dapet lah berapa gitu, bisa tahu. bisa, tapi buat saat ini banget gue lagi nggak kepengen kerja. Bukan kerja, jadi kayak lu tuh ya promosiin dong, ntar lu dapet lah gitu. Jadi cuman yang kayak cuma ya promosi doang. ikutan Dan kalau misalnya kayak promo-promo gitu, aja. misalnya kayak ngebantu, terus kayak misalnya ada fee-nya kayak ya nggak Iya, sebenarnya juga nggak apa-apa ya, bisa. Kalau misalnya emang cuman Iya sih, itu kayak gitu sebenarnya doang bisa. ya bisa. Tapi belum ada kemauan Belum mungkin ada ya, belum ada kemauan. kemauan. Berarti ya intinya mood sih ya. Iya, tergantung sih. Semua Berarti kan dia beda sekarang rasanya. lagi menikmati kayak masa-masa aku mau tidur, mau main. Lebih tepat Oh, masa-masa iya, pusing iya. dia di kuliah sih. Pusingnya dia di lampion sini ke main, ke nonton YouTube drakor deh Ya, pasti. betul banget. Ya apa sih juga anak muda. Iya. Jadi lagi kayak gini nggak usah dipikir-pikirin kayak harus fokus kerja gak sih, nanti juga ada saatnya kita kerja. Tapi bukannya kita harus gimana ya? Udah cari-cari gitu ya. Karena kan Dicari. kita kan di penghujung semester nih, udah hampir di penghujung semester. Cuman takutnya itu loh, takutnya bisa ngebagi lagi. Iya sih, itu juga. Ya, intinya mood lah. Iya. Semua harus ada pakai mood. Iya. Karena kalau nggak mood semua nggak bakal jalan sih. Dari yang lo jalanin ya, dari kalian yang jalanin nih sampai detik ini, menurut kalian udah merasa cukup puas gak sih dengan kuliah online, terus dengan kegiatan yang kalian waktu luang kalian isi dengan ya kayak lo tadi ya, kan lo baru desain, berarti kan lo bisa dibilang sekarang gabut. Kalau Henny ada kerjaan. Nah, menurut kalian tuh udah pas belum sih, kayak udah merasa cukup belum dengan apa yang udah gue jalanin nih sampai detik ini di pandemi ini gitu loh. Gimana ya? Kalau gue pribadi dibilang ngerasa puas sih belum ya, karena manusia itu nggak akan ada puasnya, Ya, bener sih. betul banget. Gitu, jadi kayak apalagi gue yang nggak bisa diem gitu maksudnya, jadi pengennya coba apa ya gitu.
Cuma gue agak nggak tertarik kalau misalkan ke bisnis ya. Tapi juga nggak tertarik juga harus kalau kerja sama orang. Sebenarnya kerja sama orang tuh kayak mau nggak mau gitu, mau nggak mau karena lu nyari pengalaman mau nggak mau gitu. Itu sih. Kalau untuk Alia gimana? Kalau untuk Alia? Secara pribadi gue sih juga gue nggak puas. Ya, Kayak kok gue kayak gini-gini aja sih gitu loh. Cuman gue pengen berkembang juga. Cuman masih kayak bingung gitu. Kebanyakan bingungnya kayak gue hidup. Dari kalian berdua nih, ada nggak sih tips-tips kalian untuk ya kedepannya seperti apa lebih baiknya, atau langkah apa nih yang harus teman-teman juga lakuin gitu untuk kedepan yang lebih baik dengan keterbatasan kita, ruang gerak kita kan terbatas nih. Gimana tips-tips kalian menurut kalian nih? Coba dari Henny dulu. Buat yang produktif gitu ya? Iya, produktif. Dan konsisten. Gimana ya? Kalau gue sih nyaraninnya nggak nyaranin sih, lebih tepatnya gue juga nggak pakai tips ini. Tapi yang gue tahu orang-orang tuh ya bikin schedule gitu. Jadi tuh dia bikin dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi itu udah terstruktur gitu. Dia mau ngelakuin apa di satu hari itu gitu. Terus sama apa sih rencana kita ke depannya? Kalau dulu gue pernah diajar namanya dream mapping gitu. Jadi kita bikin kita pengen jadi apa sih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita menjadi apa gitu. Cuma gue pribadi nggak terpatok sama sana karena gue pernah buat semacam dream mapping lah atau schedule lah apalah gitu. Itu nggak gue jalanin gitu. Jadi itu bukan, kalau buat orang yang nggak terstruktur kayak gue itu bukan saran yang baik gitu. Jadi menurut lo tips yang kayak buat orang-orang kita kan nggak mungkin ya. Iya. Kita tulis nih, bangun jam 5 mungkin sih, apa? Kita kuliah aja jam 8, kadang bangunnya jam 9 ya nggak sih? Telat. Kadang ada yang pas akhir-akhir masuk tuh gimana tuh yang buat orang-orang mager kayak gitu. Gimana ya? Kadang ya lu ini aja deh, lu jangan jangan terpatok hari ini gue harus ini. Iya gitu. Lu pikirin dulu gitu. Semua kayaknya tuh Besok gue gimana ya, atau nantinya tuh gue gimana ya gitu. Jadi kita punya bayang-bayang gitu, kalau gue hari ini tiduran aja, nantinya emang gue bisa kerja enak, gue bisa tidur nyenyak gitu, atau gue bisa apa gitu maksudnya. Jadi lu pikirin nih, kalau misalkan nanti tuh lu bakalan lebih ribet ya dari ini ya. Jadi maksud gue harus dicicil dari sekarang gitu. Ya, betul banget. Ya harus gimana ya caranya ya, kalau dibilang buat konsisten juga gue belum konsisten. Niat juga sih, amat semua iya. harus dari niat. Semua tergantung dari diri masing-masing. Ya, kalau tips dari Alia gimana nih? Tips dari gue tuh sama sih, nggak jauh beda juga dari Henny. Karena gimana tuh nggak jauh dari beda? Karena gue juga orangnya tuh nggak yang berstruktur gitu loh, yang nggak rajin. Cuma kayak kita bikin plan kayak ide kayak gue pengen nulis kayak gini kayak 2021 nanti bla bla bla, kayak semua kayak percuma juga karena satu persatu kayak jatuhnya kita awal-awal kayak semangat nih, semangat banget bikinnya. Nanti pas udah kayak kesini-sini kayak males. Kayak udah sekali nggak ngejalanin yang kita plan aja tuh jadi kayak udahlah besok aja. Kebanyakan besok aja akhirnya nggak bakal jadi terlaksana. Yang tadi gue ambil dari poin Alia ya, katanya tuh dia lagi fokus sama kuliah dan olahraga nih guys ya. Kenapa dari kita mager-mager kan biasanya udah capek deh mager olahraga. Kenapa lu malah semangat buat berolahraga? Apakah ada yang sesuatu yang ngebuat lo memotivasi lo untuk gue harus olahraga nih, harus sehat, atau ada faktor lain atau gimana nih? Kalau karena emang pas awal COVID itu gue emang pertamanya gue nemenin temen gue lari. Terus ditambah kalau misalnya gue mikir pas udah di tempat itu ngapain gue cuma nemenin temen gue doang, mendingan gue ikut lari juga gitu kan. Pertama tuh kayak lari dulu tuh karena galau kali ya gue. Lari dari kenyataan nggak? Pengen sih, kalau bisa sih pengen, cuman kayak nggak bisa gitu sampai sekarang. Terus jadi kayak keenakan gitu loh, lari kayaknya seru juga nih buat kayak ngisi waktu luang. Kayak paling kan olahraga juga buat saat ini kayak penting juga kan, kita karena lagi ya. kayak waktu cuma sejam 30 menit tuh menurut gue tuh
bermanfaat kalau cuma buat olahraga juga. Jadi kayak karena selama kayak gitu sampai sekarang tuh gue kepengen jadi ngisi waktu luang gue olahraga. Jadi tuh gue kalau nggak pagi gue sore. Kadang tuh kalau misalnya sehari nggak olahraga tuh kayak rasanya uring gitu, kayak elah nggak olahraga gitu loh. Itu apa karena gabut di rumah, apa emang udah keterbiasaan mau olahraga nih? Kadang ada ya orang, gue gabut nih di rumah, nggak ada yang ngajak olahraga lagi, ada yang gini, jadinya uring-uringan gitu. Gimana sih, gue bete ini di rumah Nih kayak misalnya pertama gabut, cuma kayak gue pengen ngisi gabut gue tuh yang kayak bermanfaat buat diri gue. Terus ditambah emang gue juga pengen ngurusin badan gue gitu kan. Gue pengen kayak gue nggak mau terlalu gendut gitu, gue pengen kayak diet juga kayak gitu. Jadi kayak udah gue ngisi waktu luang gue lari. Kenapa lo nggak pengen banget gendut? Kenapa lo nggak sayangin diri lo aja, terima diri lo padanya? Ya karena menurut gue lebih suka gue kurus, gue nggak mau gue gendut. Kan itu karena kesukaan lu kan. Iya. Ya mungkin dulu suka banget makan, sekarang juga suka sih makan. Ya karena siapa lebih suka makan, kita juga suka makan. Semuanya ya, mau sebelah kan sekarang. jadi Cuma sebelah. sekarang Enak nih. semakin kayak kesini tuh gue lebih menjaga sih menurut gue, Menjaga pola makan, menjaga pola badan. makan. Itu Terus sih, kayak bener ya? karena sekarang makin pusing saya, semakin gede. Justru semakin gede tuh semakin harus banyak makan. Iya, karena otak kita tuh ya, sama Jalan. tenaga kita tuh udah dikuras, tahu gak sih, dari Tapi kampus. gue nggak kayak dari- gitu guys. Apa ada hal lain nih yang membuat lo Iya kayak memotivasi kayak, gue kalau misalkan kayak gini dapetin iya nih. apa nih? Atau Enggak kayak gitu. Iya. Gue olahraga emang buat diri gue sendiri, bukan buat orang lain. Oke, ini yang harus dicontoh ya Iya. guys, karena Bagus nih ya. harus Kalau dari buat dalam orang diri lain itu sendiri. plus nggak sih? Gak boleh Iya. karena Hidup orang sehat, lain. hidup sehat. Harus hidup sehat. Jadi buat lo semua harus jogging. Biar hidup sehat. Yang buat males-males ya, mendingan kita tuh ya mengisi waktu luangnya tuh Dengan olahraga, membakar iya. lemak ya, daripada kita makan tidur nanti kayak gue. Tapi jujur sumpah makan tidur doang tuh bikin badan tuh sakit. Ya juga sih. Tapi menurut gue sakit. Enak, tapi kayak kebanyakan tidur pas bangun Lemes ya. Pasti badan juga jadi pegel karena kita jarang gerak. Iya betul. Karena emang kita harus gerak. Ya, Mau emang geraknya harus. ngapain kek, mau ngambil minum, mau kita Kayak turun tangga Iya, ada itu 10 gerak kali gitu. gitu. Nah, untuk kalian nih, motivasi ya. motivasi ya. Motivasi buat kalangan anak-anak muda zaman sekarang, atau enggak kita nih yang lagi kuliah nih, motivasinya apa dengan keterbatasan gerak kita nih untuk di kampus lah contohnya. Gimana nih motivasinya? Motivasinya ya buat lu pada yang di semester akhir motivasinya cuma lulus ya. Itu Semoga. sih itu lulus gitu. Jadi itu yang bikin motivasi lu, gue pengen lulus gitu. Jadi ya semangat. udah gitu, semangat aja gitu. Karena lu pengen lulus gitu. Tapi kalau yang maba-maba gitu, anak-anak baru ya apa ya? Ya awal-awal masih boleh lah main-main, nggak apa-apa. Nggak. Nanti kalau Baru misalnya mulai. ke atas kayak masih bisa bergaya loh. Nanti kalau nggak bisa bergaya, kalau pusing. Nah, untuk terakhir nih ya guys ya, gimana pesan-pesan kalian buat teman-teman kita nih yang lagi kuliah nih ya? Apalagi ada kan yang mager-mager tuh, buat masuk aja pas akhir-akhir tugas mepet-mepet ya kan? Gimana nih pesan-pesan buat kalian biar mereka tidak nyesel akhirnya? Lu nih kayaknya. Kayak gue dulu deh. Ya, lu dulu kayaknya lebih cocok dulu. Kalau menurut gue pesan-pesan buat lo semua harus tetap semangat biar kita semua tuh bisa cepet-cepet lulus. Terus buat yang males-males please banget jangan males kayak gue. Nanti lo bakal nyesel kalau males. Lo udah nyesel ya? Sedikit sih nyesel gue. Jadi kayak buat lo semua harus tetap semangat dan jangan males-males. Kalau emang kuliah pagi dan walaupun dengan terpaksa melek aja bangun gitu. Yang penting masuk Zoom gitu. Yang penting buat sekarang ini ya. Kalau buat ini gimana? Sama sih, gue hampir sama kayak Alia gitu. Lu kan apa namanya gak lama nih kuliah kan, 3-4 tahun nih gak lama, itu sebentar lah. Jadi ya manfaatin waktu lo aja lah gitu. Kalau misalkan lu masuknya pagi ya lu masuk gitu. Mungkin orang-orang magernya karena online sih ya, karena kan Sambil kita- tiduran, kena iya, bantal. kita udah pusing otak, kita juga capek gitu ngelihat layar komputer, Iya, kita layar ngeliat HP. layar laptop atau ngeliat layar HP gitu. Terus kita juga tambah nggak ngerti. Ya mau gimana Iya. lagi ya, karena situasinya kayak gini. Mau nggak mau ya, Iya, Say. ini memaksa Semoga kita buat- aja ya pandemi
cepat berakhir lah gitu. Cepet-cepet sih kalau bisa benar-benar cepet berakhir COVID. Bener-bener. Karena kan kita juga Menyesalkan. pengennya offline gitu, pengennya ketemu teman-teman, sharingnya langsung gitu, Pengen bertatap iya, gitu. nggak diskusinya online. Terus kita juga pengen cepat ngerti. Kalau Iya. misalkan online kan kita kurang ngerti, terus kita nanya sama siapa kadang yang dihubungin sibuk, ya kan ada kegiatan ini, jadi Banyakan miskom. iya, banyakan miskomunikasi akhirnya. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih buat Henny dan Alia udah mengisi podcast kita untuk hari ini ya guys. Kesimpulan yang gue ambil nih ya guys dari Henny dan Alia ya. Alangkah baiknya di saat pandemi kayak gini kan kita cuma menjalankan kegiatan yang rutinitas saja ya. Selain itu, lebih baik kalau emang kita punya waktu luang kosong diisi dengan yang bermanfaat. Ya bisa dibilang kayak tadi Alia cari freelance, cari kerjaan atau bisnis online ya kan. Nggak ada salahnya untuk coba-coba. Gagal itu gue bilang sih nggak masalah ya, apalagi buat kita yang masih muda ini. Lu mau 10 kali gagal juga itu nggak apa-apa, karena itu namanya belajar, mencoba ya. Dari sebuah kegagalan itu kita bisa mencapai yang terbaik untuk kita ke depannya, bisa mendapatkan posisi kita nanti. Oh ternyata dari kegagalan ini gue cocoknya di ini nih, yang detik ini nih gue dapatnya misalnya di bisnis ya. Gue bilang sih ya cukup segitu aja kesimpulan dari gue. Semoga apa yang udah kita sharing di sini antara Alia, Henny dan gue bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.